Teman-teman peserta pesantren kilat pagi ini yang berbahagia, perkenalkan saya Agung Zaki Widaya yang hari ini akan memandu jalannya acara pada materi kita yang pertama. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Raudatul Ulum untuk mengikuti acara pesantren kilat pada hari ini. Adapun topik yang akan kita dengarkan dalam acara pagi ini yaitu tata cara sholat lengkap dan hikmah sholat yang akan disampaikan oleh Ustadz Darujat Gustian SOSI. Sebelum pembukaan, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang saya persilakan untuk Ustadz Darujat Gustian SOSI memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kami hormati kepala sekolah beserta jajaran guru dewan guru SMA berapa? SMA 5 Bandar Lampung. Mudah-mudahan bi ulumihi, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Yang kami hormati segenap panitia pesantren kilat yang kami hormati, dan santri atau siswa dan siswi SMA 5 yang berbahagia. Bersyukur pada Allah pagi menjelang siang ini, di pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul bersilaturahmi dalam rangka acara pesantren kilat, dan saya akan menyampaikan materi tentang sholat ya. Mudah-mudahan penyampaian saya di sini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan memperkenalkan diri dulu. Udah tahu nama saya barusan? Kan udah disampaikan. Lupa. Nama saya ada di dalam doa. Ya, nah, ya. Kok amin. Wa narfa'una fihi indaka ala darajat. Ya. Darajat. Kalau anak-anak saya di rumah, saya kan pengajar mengasuh Pusat Pendidikan Islam Al-Fatih, itu memanggil saya Pak D namanya. Pak D, Pak Darojat. Jadi silakan adik-adik semuanya nanti kalau ingin bertanya atau apa, ya panggil saja Pak D, Pak Darojat. Nama lengkapnya adalah Darojat Gustian. Itu sesuai dengan di KTP. Darojat Gustian. Ya, seorang manusia yang biasa-biasa saja, ya, tidak terkenal. Ada nggak nama lengkap, lebih lengkap lagi? Ada.
Nama saya yang lebih lengkap lagi Darajat Gustian Syafaat. Kalau ada yang bawa HP semuanya? Oh, coba nanti di Google Darajat Gustian Syafaat keluar. Maka akan terlihat nama saya sebagai ini, penulis itu, penulis itu. Coba nggak percaya? Darajat Gustian Syafaat. Ya. Kalau sudah di Google ada, dibaca, lihat aja masuk dalam genre apa, tulisannya di bidang sastra ya. Lebih lengkap lagi ada lebih panjang lagi. Mau tahu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Lebih lengkap lagi. Ada semua. Lebih lengkap lagi. Nah, itu perkenalan cukup ya. Jadi sekarang ini saya nggak kemana-mana, tapi nama saya ada di mana-mana, insya Allah. Ya, di rumah cuman jadi pengacara, pengangguran banyak acara. Setiap hari ngajarin anak-anak dari balita sampai batita. Apa itu balita? Balita bayi umur 5 tahun sampai batita bayi umur setengah tuh. Jadi dari sampai anak-anak sampai ke orang dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak itu diajarkan tiap hari. Seperti itu. Ya, batita. Termasuk ya kepala sekolah kalian. Setiap bulan sekali saya ngajar. Namanya pengajian porhati ya. Setiap bulan sekali. Jadi sampai ibu-ibu juga diajarkan. Apa yang diajarkan? Ya, fikih. Ya, seperti yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sudah operator sudah? Jadi itu kan belum? Udah. Sebenarnya pengen saya kalau nggak lihat materi yang saya tulis yang nggak bisa sampaikan. Mungkin saya berdiri ya. Oke. Sebelum kita mengisi materi, sebaiknya kita berkomitmen dulu dengan antara saya dengan kalian. Pertama adalah tata tertib pelatihan materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah duduk yang tenang, rapi, ya. Next, operator, ya. Duduk yang rapi, santai, tertib. Duduknya kayak Rasulullah itu nggak kayak gitu. Itu nonton Jatilan namanya kayak tadi, ya. Duduk yang sila seperti itu. Dia rapi. Nah, itu juga mbak-mbaknya kok kayak gitu. Nah, itu harus rapi, ya. Kemudian yang kedua, next, kalau punya HP tolong dimatikan biar kita fokus, ya. Kemudian jangan ada yang berbuat keributan. Kalau ada temannya yang ganggu temannya, ya awas tuh, itu ngeganggu namanya itu. Ya, Pak Ade kasih, ya, Pak Ade kasih ilmunya kalau ada teman yang ganggu. Oh, ilmunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ya, jinnya itu ke kalian, kayak yang ganggu temennya. Minal jinnati wan nas. Insyaallah nggak akan ganggu. Entong? Yang kedua, teks fokus pada materi, ya, konsentrasi. Jadi orang yang fokus insya Allah akan mendapatkan apa yang diharapkan, ya. Kalau nggak percaya, coba dan perhatikan, niscaya kalian akan tahu. Jarib walahid takun arifan.
cobalah dan perhatikan, niscaya engkau akan tahu. Ya. Jarib walahid takun arifan. Cobalah dan perhatikan, niscaya kalian akan tahu. Naik, kok jadi tegang gitu? Ya, biar rileks, ketawa dulu. Nggak usah tegang-tegang, serius tapi santai. Dua orang ya. Kalian sama yang di belakang. Ya, nggak boleh serius tapi santai. Ya, nggak usah tegang-tegang. Tapi yang tegang-tegang biasanya cepat masuk ke otak ya. Siapa yang di Padang Kelantan? Dah, oke. Siap? Siap ikuti materi? Ya, next. Are you ready? Yang laki ready, yang perempuan ready. Ya, ketika Pak De nunjuk yang laki ready, yang perempuan ready. Ready semuanya insyaallah. Ya, ready insyaallah. Are you ready? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, syarat keberhasilan pelatihan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menyimak pembahasan. Ya, menyimak pembahasan kayak tadi, jarib walahid takun arifan. Coba dan perhatikan, niscaya kalian akan tahu. Yang kedua, mencatat hal yang perlu. Ini enggak siap. Aduh. Pelajar itu sama dengan petani. Kalau petani ke sawah enggak bawa cangkul, ke sawah mau ngapain? Bengong. Mancing dulu. Ayo, siapkan pena, pulpen, enggak ada yang bawa. Waduh. Ya. Padahal kata Imam Syafi'i, dengarkan, Imam Syafi'i berkata, al-ilmu kassoidi, al-ilmu kassoidi, wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu bagaikan hewan buruan. Tahu hewan buruan? Ya, seorang pemburu itu memburu hewan buruannya. Jadi ilmu itu bagaikan hewan buruan. Wal kitabatu qayyiduhu, dan tulisan adalah pengikatnya. Jadi kalau kita berburu hewan, ketika kita tangkap hewan tersebut tapi tidak diikat, maka hewan itu gimana? Cabur, lepas. Sama ilmu juga. Ilmu, ketika kita mendapatkan ilmu tapi tidak diikat dengan tulisan, maka ilmu itu akan hilang kembali. Rugi dong. Rugi enggak? Rugi kan? Ya rugi. Jadi sia-sia kita belajar. Baik di sini ataupun di sekolah, di kelas, ketika guru menerangkan tidak dicatat dalam buku, ya hilang lagi. Ya rugi. Ilmu juga, ya, catatan juga itu belum termasuk ilmu, cuman pengetahuan. Ya. Al ilmu fis sudur, laisa fis sutur. Ilmu itu ada di dalam hati, bukan di dalam tulisan. Ya. Nah, ya, yang punya, yang bawa buku, yang bawa pulpen, silakan catat. Yang tidak, catat di otaknya. Ya. Kenapa? Otak kita itu sebenarnya katanya lebih canggih daripada komputer. Otak kita sebenarnya, tapi nggak dipakai ya sama aja. Ya, cuman 2 giga. Sebenarnya 100 giga otak kita itu, lebih malah. Ya. Kemudian mengikuti pelatihan tanpa merasa terpaksa. Siapa yang terpaksa? Ada yang terpaksa enggak? Hanif, mana Hanif? Kalau terpaksa ya di luar. Ya, izin sama panitia. Kemudian memohon kepada Allah agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari insya Allah. Paham tuh? Paham tuh? Alhamdulillah. Santri siswa itu kayak anak-anak pondok. Apa? Ada yang pondok nggak? Nggak ada.
Ya, udah paham? Fahimtum? Fahimna. Fahimtum? Fahimna. Palestum? Palestina. Ya. Next. Dah, next lagi. Oh, hilang. Kok hilang ya? Kok hilang dah adanya? Nah, menanya di sini ada 5 pembahasan. Apa itu sholat? Kemudian apa kita harus sholat? Kemudian bagaimana kita sholat? Kemudian tata cara yang baik dan benar gimana? Nah itu. Kemudian yang kelima adalah hikmah yang terkandung dalam sholat. Ya, apa itu sholat? Kenapa kita sholat? Bagaimana kita sholat? Tata cara sholat yang benar bagaimana? Kemudian hikmahnya apa? Insya Allah kita akan pelajari pada pagi hari ini, insya Allah. Nah, semuanya ini tidak lepas dari sang pemimpin para nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau adalah manusia yang paling mulia, pilihan langit, kemudian juga ya yang menggetarkan hati para malaikat. Ya, baik di dalam keluarga, semangat dalam berjuang, baik hati sederhana, bersyukur dan sebagainya. Itulah Rasulullah SAW, manusia yang paripurna, yang paling sempurna. Ya. Mari kita sebelumnya bersalawat dulu, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat oleh dari Rasulullah SAW. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti oleh Rasulullah SAW. Yakin kita mendapatkan syafaat? Rasulullah itu sangat yakin, karena menjelang wafatnya kan Rasulullah berpesan apa? Ummati, ummati, ummati. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Wahai umatku, sholat, sholat, sholat. Oh, ayo, benar nggak? Benar nggak? Ayo, sholat, sholat, sholat. 3 kali mengucapkan sholat. Nah, bagi yang belum benar sholatnya, ya kita pelajari satu persatu. Next. Nah, kemudian ada 5 hal yang melatar belakangi Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, ya, atau rentetan peristiwa-peristiwa sebelum mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kenapa mendapatkan perintah sholat waktu? Sebenarnya sholat itu, ya, Rasulullah sebelum mendapatkan perintah sholat 5 waktu, itu Rasulullah sholat. Sholatnya cuma 2 kali dalam sehari semalam, pagi dan malam. Bagaimana cara sholat ketika itu? Mengikuti sholatnya para nabi-nabi terdahulu. Bagaimana sholat nabi-nabi terdahulu? Yaitu cuma berdiri dan sujud tok. Ya, berdiri dan sujud saja. Itu sholatnya para nabi terdahulu. Jadi pagi Rasulullah sholat, malamnya sholat, sebelum mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah, rentetannya adalah, pertama adalah pembaikotan. Apa itu pembaikotan? Baikot, pernah belajar? Pembaikotan.
ketika Rasulullah SAW di kota Mekah diperangi, dimusuhi oleh semua kaum Quraisy, ya, sehingga terjadilah pemboikotan, embargo. Kemudian para pengikut Rasulullah dan para pengikutnya, orang-orang Muslim dikurung, istilahnya dikurung, dipenjara di sebuah lembah namanya Syi'ib, ya. Selama apa? Selama 3 tahun. Bayangkan, 3 tahun dikurung di sebuah lembah, tidak boleh keluar, tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah, dan lain sebagainya. Penderitaannya sangat menyedihkan. Itu. Kemudian setelah 3 tahun baru pemboikotan itu dicabut oleh seluruh penguasa-penguasa pemuka dari kaum Quraisy. Setelah itu, tidak lama kemudian terjadilah Amul Huzni. Apa itu Amul Huzni? Tahun penderitaan, tahun kesedihan. Kenapa dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan? Pada masa itu, tahun itu, ada 2 orang tercinta Rasulullah yang berjuang, ya, mendukung perjuangan Rasulullah itu wafat. Siapa? Yang pertama adalah istri tercinta, yaitu Siti Khadijah, meninggal. Tidak lama kemudian, 3 bulan kemudian pamannya yang benar-benar mendukung, membela Rasulullah, yaitu Abu Thalib, merasa sedih. Penderitaannya semakin bertambah setelah diboikot, Amul Huzni, ya. Kemudian yang keempat adalah refreshing. Nah, setelah diboikot tapi para kaum Quraisy itu masih memusuhi Rasulullah, akhirnya Rasulullah berinisiatif untuk berdakwah keluar Mekah. Ya, refreshing, keluar Mekah. Kalian kalau diputusi pacar umpamanya ya, atau nggak dikasih duit sama orang tua, kan pusing itu, ya kan? Makanya satu cara yang terbaik adalah refreshing, merefresh, menyegarkan, ya, bersenang-senang. Maunya orang Lampung ingin menyegarkan pikirannya, melepaskan semua permasalahannya, maka refreshingnya kemana? Ke Jakarta, atau ke Bali, atau ke Jogja, Malioboro. Itu refreshing. Tapi apa yang didapat setelah itu? Capek. Nah, sama kayak Rasulullah punya inisiatif untuk keluar ke Mekah, akhirnya berdakwah kemana? Ke Thaif. Mana? Ke Thaif, sebuah tempat yang tidak jauh dari Mekah dan Madinah. Ke Thaif. Apa yang didapatkan ketika berdakwah di Thaif? Jangankan menerima kedatangan Rasulullah, sebelum nyampe ke kampung tersebut, Rasulullah dilempar oleh batu. Tambah lagi penderitaannya kan? Ya enggak? Ya, ingin refreshing tapi mendapatkan musibah. Akhirnya dalam kegalauan hati Rasulullah, ya, kesedihan Rasulullah, akhirnya Allah memberikan sebuah perintah kepada Rasulullah untuk rihlah. Apa itu rihlah? Rihlah sama dengan refreshing. Tapi kalau refreshing ujungnya capek. Kalau rihlah sama. Rihlah itu artinya jalan-jalan juga, tapi ujungnya akan mendapatkan kebahagiaan. Namanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Asra. Nah, asra itu
Bukan Rasulullah yang jalan-jalan, tapi Allah menghendaki Rasulullah yang jalan-jalan. Asra, ya, subhanalladzi asra. Allah mengisrakan, menjalankan asra bi abdihi, seorang hambanya, yaitu Rasulullah, ya. Lailam. Nah, ini bedakan antara lailatul dengan lailan. Lailatul, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Beda dengan tadi, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Apa perbedaannya? Kalau lailatun, nah kita ini tanggal 17 yang masuk pada nuzulul Quran tadi malam sebenarnya, khataman Quran. Khataman enggak? Alhamdulillah enggak. Ya. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu sekitar tanggal malam 17 tadi malam hari ini. Ya. Lailan, dari lailan itu dari awal masuk malam ketika matahari tenggelam, kemudian itu disebut malam sampai menjelang masuk pada waktu subuh, lailam. Beda dengan laila. Nah, kalau ada nama Laila, Laili, perempuan ada nggak? Itu namanya sepertiga malam. Jadi bedakan antara lailatun satu malam full dengan laila sepertiga malam, sekitar jam 1, 2, 3, 4. Itu sepertiga malamnya. Nah, Rasulullah diisrakan itu sepertiga malam ketika manusia sudah tertidur lelap. Jelas ya? Paham tum? Paham tum? Palestum? Argentum? Argentina. Dah? Next. Jelas ya? Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi hanya sepertiga malam tadi sudah disampaikan. Kemudian perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bayangkan, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dari kota Mekah ke Palestina, Palestina, ya. Itu kalau perjalanannya naik onta itu sekitar satu bulan full. Pagi dan malam perjalanan tanpa henti itu perjalanannya 1 bulan. Ini bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuman sebentar toh. Dengan apa? Dengan naik buruk. Hanit lagi. Naik buruk. Buruk itu digambarkan ya sepacam kuda yang ada sayapnya ya, seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ya. Next. Kemudian sesampainya di Masjidil Aqsa, Palestina, Rasulullah melaksanakan 2 rakaat sholat. Nah, sholat lagi. Nah, padahal belum diperintahkan sholat 5 waktu. Sholat apa? Ternyata para ulama menyebutkan adalah sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Disinilah Rasulullah didaulat menjadi imam sholat para anbiya, para nabi dan rasul terdahulu. Hebat ya, masya Allah. Nabi kita itu lahir belakangan tapi menjadi pemimpin dari semua para nabi. Kalian juga bisa nanti. Nah, lahir belakangan nanti kemudian kedepannya jadi presiden. Amin. Ya, siapa tahu gitu kan ya. Lahir belakangan jadi ustadz yang lebih dari saya, bisa saja, ya itu. Nah, sholatnya seperti sholatnya para nabi terdahulu, tapi menjadi imam. Ya, next. Kemudian Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Ini bersama Jibril. Pada nggak menceritakan perjalanan ke Sidratul Muntaha, ya udah terlalu panjang, masih banyak materi yang kita sampaikan.
Apa itu Sidratul Muntaha? Yaitu tempat tertinggi di atas langit ketujuh. Wow, bayangkan, ini langit di atas kita langit. Ternyata ada langit lagi. Ya. Pernah dengar ungkapan jangan sombong, di atas langit ada langit, benar kan? Ya, iya benar. Jangan sombong loh, di atas langit lagi. Ya, kenapa? Coba next, kita buktikan. Di atas langit ada langit. Next. Lihat, Rasulullah nyampe ke ini apa gambaran galaksi, ya. Tembus ke sini. Bayangkan, kita cuma melihat gambarnya, tapi Rasulullah nembus melihat cahaya dari galaksi-galaksi yang ada di langit sana, ya. Kita ada di tata surya apa namanya Bima Sakti, ya. Bima Sakti aja udah banyak planetnya tuh kan, ya. Galaksi-galaksi yang lainnya gitu. Nah, bayangkan ini bukan Bima Sakti lagi, ini bermacam-macam galaksi. Satu galaksi itu terdapat 1000 atau lebih galaksi-galaksi di dalamnya. Ya, bayangkan ini. Nah, ini suatu kemahakuasaan Allah. Ya, menggambarkan Allah Maha Kuasa. Next. Nah, inilah yang dinamakan jangan sombong. Di atas langit ada langit. Rasulullah bertemu dengan di langit pertama dengan Nabi Adam, manusia pertama. Ya, hanya menempati di langit pertama. Nabi Adam itu di langit pertama ketika ditanya oleh Jibril, Jibril, kenapa Nabi Adam itu ketika menengok ke kanan dia ketawa, menengok ke kiri dia menangis? Kenapa? Kata Jibril, ketika Adam menengok ke kanan melihat para anak cucunya itu melaksanakan sholat, puasa, zakat, melaksanakan perintah Allah, itu merasa gembira, ketawa. Tapi ketika menengok ke kiri melihat anak cucunya yang maksiat, berjudi, mabuk-mabukan dan sebagainya, Hanif lagi ya. Enggak kan? Ya. Nabi Adam sedih, menangis. Nah itu, Nabi Adam ketemu di langit pertama, kemudian di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya, ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, dan langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, kelima bertemu dengan Nabi Harun, keenam ketemu dengan premannya para nabi. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu preman. Tapi premannya preman nabi itu. Paling berani nantang Allah. Ya kan? Ya Allah, saya ingin ketemu denganmu. Kata Allah, kamu nggak akan sanggup ketemu denganku. Seandainya aku turun ke gunung, maka gunung itu akan hancur. Ya benar, kan? Makanya Nabi Musa dinamakan kalamullah, bercakap-cakap dengan Allah, ya, premannya para nabi. Kemudian langit ketujuh bertemu dengan bapaknya para nabi, Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa dinamakan dengan Abul Anbiya? Karena Nabi Ibrahim mempunyai dua anak keturunan. Pertama adalah Nabi Ismail. Kemudian yang kedua Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak itu banyak keturunan Nabi. Dari Yakub, Yusuf sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Ismail adalah keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pertanyaan? Jelas? Time tuh? Fahim tuh? Pales tuh? Argen tuh? Barcel tuh? Barcelona. Ya. Kemudian di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril kan bertemu dengan malaikat Jibril, tidak berani naik ke arsy. Ya, suruh Nabi Muhammad, ya Muhammad silakan kamu naik sendiri, aku nggak berani. Kemudian disitulah Rasulullah mendapatkan perintah 50 kali sholat. Bayangkan, sehari semalam. Ya. Kalau seandainya diperintahkan 50 kali sehari semalam, berapa sholat kita? Berapa sekali waktu kita sholat? Sekitar setengah jaman mungkin, itu pun kurang.
Ya, 24 jam bagi 2 40 kali 2 48. Berarti sekitar 20 menit kita sholat. 20 menit sekali sholat lagi. Nah, kemudian Rasulullah awalnya tidak mau meminta keringanan. Ketika dia turun ke langit ke-6, ketemu dengan premannya para Nabi Musa. Hei Muhammad, kamu dapat apa? Perintah Allah. Dapat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat perintah salat 50 kali. Amazing kata Nabi Musa. Kenapa? Umat kamu itu kecil-kecil, ya, kalian. Umatku aja, kata Nabi Musa, yang besar-besar, tegap-tegap, ya, disuruh sholat aja pada bandel. Apalagi umatmu yang kecil-kecil itu. Balik lagi ke atas, ya, minta keringanan sholat. Manut Rasulullah, naik lagi ke atas. Kemudian turun lagi, udah dapat berapa? Cuma dapat 5. 45, ya. Masih kebanyakan. Minta lagi. Bulak-balik Rasulullah mendapatkan, ya, meminta keringanan sholat. Akhirnya mendapatkan sholat 5 waktu. Ya, bayangkan 4 dari 50 menjadi 5 waktu. Nah, kenapa bukti dari 50 menjadi 5 bukti cinta pada umat? Ya, kata itu ada saran dari Nabi Musa alaihissalam. Bukti cintanya Rasulullah pada umatnya yaitu meringankan ibadahnya. Ya, bayangkan kalau 50 kali ditetapkan, pada gempor semua, ya kan? Ya, pada gemeteran gitu. Termasuk sekarang pada juga gemeteran. Setengah jam udah berdiri, udah ada kursi ini panitia. Ya, bukti cintanya Nabi kepada umatnya, saking sayangnya pada umatnya. Kemudian bukti kekuatan syafaat Rasulullah. Bayangkan, ya, syafaatnya Rasulullah itu dengan kasih sayangnya kepada umatnya. Inilah bukti syafaatnya kepada umatnya. Kemudian manfaat syafaat di dunia dan di akhirat. Di dunia aja masih memikirkan umatnya, apalagi nanti di akhirat. Paling sibuknya manusia di akhirat nanti adalah Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, next. Nah, apa itu sholat? Materi yang pertama. Kita masuk pada materi yang pertama. Yuk, fokus. Materi yang pertama, apa itu sholat? Next. Menurut bahasa, ad-du'a, yaitu doa. Dari mulai takbir sampai salam, itu bacaannya bacaan doa semua. Dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim itu doa. Al-Fatihah itu, ya. Jadi Allahu Akbar kabiru alhamdulillah itu doa juga. Sampai salam juga merupakan doa dan rahmat kasih sayangnya Allah. Menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ingat, rukun sholat itu dibagi 3. Pertama adalah rukun qalbi. Yang kedua adalah rukun qauli. Yang ketiga adalah rukun fi'li. Pertama rukun qalbi, rukun niat. Qalbi dalam hati. Jadi niat itu adanya di dalam hati. Allahu Akbar, itu rukun qalbi. Yang kedua adalah rukun qauli, ucapan. Kayak Allahu Akbar itu ucapan. Sami Allahu liman hamidah itu ucapan. Kemudian rukun fi'li, perbuatan. Iktidal bagaimana, ruku bagaimana, sujud bagaimana, itu masuk dalam kategori rukun fi'li. Nah itu, jadi sholat itu pekerjaan, ya, perbuatan, ucapan dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu dinamakan dengan sholat. Next.
Dalilnya apa? Ya, banyak sekali dalil Al-Qur'an ya yang pada kasih dalam sini, yaitu yang berdekati dengan ada sujudnya, ada rukunnya. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Surat Al-Hajj ayat 77. Artinya, hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Itu dalil Al-Qur'an. Masih banyak ya dalil-dalil yang lain. Ya kan? Apa? Salah satunya. Ada yang hafal? Hah? Enggak ada. Ya. Next, lanjut. Kemudian dalil hadis. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatis sholati wa itaiz zakati wa shaum Ramadan wal hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rawahu Al-Bukhari wal Muslim. Artinya Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji bagi yang mampu. Ini dinamakan dengan apa? Rukun iman, konsentrasi. Rukun Islam. Ya. Jadi rukun Islam. Jadi sholat itu merupakan rukun Islam. Jadi wajib bagi setiap muslim dan muslimat melaksanakan sholat. Itu dalilnya jelas. Al-Quran ada, di hadis juga ada. Yuk, next. Kemudian materi yang kedua, yaitu kenapa kita sholat. Nah, kenapa kita diperintahkan sholat? Ayo, ada yang tahu? Saya Pak. Ya. Menjawab sebagai bentuk penghambaan kepada Allah. Penghambaan kepada Allah. Bagus. Yang lain? Next. Ada yang lagi? Hanif. Sebagai apa? Kenapa kita harus sholat? Pertama, memang penghambaan. Benar. Sesuai dengan Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Benar, bagus. Lagi? Hanif lagi? Enggak ada. Ya, next. Kedudukan sholat sebagai tiang agama. Ya, Al-Quran, sholat itu adalah tiang agama. Ya, kenapa tiang agama? Kalau seandainya tiangnya ini enggak ada, otomatis bangunan itu akan roboh. Itu sholat. Karena saking pentingnya sholat, maka sholat itu dinamakan dengan tiangnya agama. Contohnya begini. Ada pulpen? Ya, pulpen. Ini pulpen. Kemudian rukun Islam tadi ada berapa? Pertama, syahadat. 2, salat. 3, puasa. 4, zakat. 5, naik haji bila mampu. Ketika seorang muslim menggenggam kelima rukun tersebut, maka menjadi muslim yang paling taat di dunia ini. Menjalankan semuanya, menjadi muslim yang taat kepada Allah. Ketika kita tidak melaksanakan haji, ya, keempat ini masih tergenggam, masih disebut seorang muslim, walaupun kita tidak naik haji. Ketika kita tidak bayar zakat, kita tetap disebut seorang muslim. Ketika kita tidak berpuasa, siapa yang nggak puasa hari ini? Puasa? Alhamdulillah, aneh lagi. Ya, ketika nomor 3, ketika kita tidak berpuasa, tetap kita menjadi seorang muslim. Nah, yang keempat, ketika kita tidak sholat, maka pena tersebut akan jatuh.
Astagfirullahaladzim. Jelas? Ya. Jadi sholat adalah pokok intisari dari ibadah kita. Itu? Ya. Next. Nah, yang kedua, pemisah antara Muslim dengan kafir. Ayo. Memisah antara Muslim dengan kafir. Ya, Hanif lagi aja. Padahal nama Hanif apa? Jalan yang lurus. Oh, Shiratal Mustaqim. Insyaallah. Ya. Hanif itu namanya Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Baina ar-rajul bainal kufri wa tarkus shalah. Jadi pemisah antara orang muslim dengan orang kafir. Kalau kita tidak sholat, maka ya kira-kira kalau nggak salah berarti menyerupai orang kafir. Kalau disengaja itu murtad. Ayo. Kalau disengaja murtad. Tidak mau sholat dengan sengaja, baik pikirannya ataupun hatinya tidak mau sholat, itu sudah dicap menjadi kafir, murtad. Tapi kalau sengaja dalam imannya masih ada ya, keinginan untuk sholat, ya, tepat, namanya kafir. Tapi kafirnya kafir sedikit lah, minimal. Sedikit. Ada bau-bau taubatnya gitu. Ya. Nah, itu kalau nggak sholat berarti bilang aja, kamu sholat nggak? Nggak, berarti kafir. Ya, next. Kemudian penghubung antara hamba dengan Tuhan. Innani adallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ayat ini dengarkan, adalah yang menyebabkan Umar bin Khattab masuk Islam. Bayangkan. Umar bin Khattab itu premannya orang-orang Quraisy. Kalau premannya Nabi itu Nabi Musa. Umar bin Khattab premannya para orang-orang Quraisy. Ketika orang Quraisy itu mau apa, ada Umar, nggak ada yang berani, ya, karena saking premannya. Nah, preman aja bisa taubat. Umar bin Khattab itu, ya, preman peminum, ya, minumnya Umar bin Khattab itu sehari 10 kali. Jadi kalau ada preman-preman minum sekali mabuk itu kalah sama Umar. Ya, jadi ketika kafirnya Umar itu, premannya benar-benar preman. Ketika mendengarkan ayat ini langsung masuk Islam. Apa yang membuat Umar masuk Islam? Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Langsung bersungkur sujud. Ya, Umar bin Khattab. Ya, next. Kemudian sholat diwajibkan atas Nabi pada malam diisrakan dari 50 menjadi 5 kali sholat. Dan pahalanya tetap menjadi 50 kali. Karena dalam sekali sholat pahalanya dapat 10 kali. 5 kali 10 menjadi 50. Ya, kita sholat 5 waktu, tapi seakan-akan kita melaksanakan sholat 50 kali. Sama aja kan? Next. Dan terakhir adalah amalan yang pertama kali dihisab. Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya, pahala yang pertama kali dihisab, amal ibadah kita yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholatnya, bukan zakatnya, bukan sedekahnya dan lain sebagainya. Itu adalah amal ibadah pertama. Next. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup aja, males. Bagaimana kita sholat? Nah, ini yang penting. Next. Bagaimana kita sholat? Yang pertama adalah sesuai dengan sabda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," kata Rasulullah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi ketika itu
Rasulullah mengajak orang masuk Islam, kemudian setelah Islam sholat, ya harus sholat kan, maka disuruh melihat Rasulullah sholat. Bukan kayak sekarang, ya tadi disuruh nyuruh bagaimana tata cara sholat yang baik, artinya praktek sholat. Rasulullah itu tidak menyuruh, ayo para sahabat-sahabatku, bariskanlah kalian, yuk kita sholat, takbir seperti ini. Enggak. Rasulullah itu cuman menyuruh para sahabatnya, lihatlah aku sholat. Maka para sahabat melihat ketika Rasulullah sholat, ada sahabat dari sana melihat Rasulullah sholat, ada sahabat dari sana melihat Rasulullah sholat, ada dari belakang, ada dari depan, ya. Maka banyak sekali perbedaan dalam ruku, dalam takbir saja. Ya kan? Takbir aja kan bedanya kan? Nah, itu adalah hikmah ketika Rasulullah menyuruh melihat sahabatnya sholat. Ketika Rasul sholat, suruh sahabatnya lihat. Jadi kata sahabat yang di sana, oh takbirnya Rasulullah seperti ini. Ya, sahabat yang sana beda, takbirnya begini. Itu. Jadi perbedaan itu adalah rahmat. Bukan kayak kita, sholat baris. Allahu Akbar, harus begini. Kalau nggak begini salah. Wah, itu beda. Itu yang salah. Jadi Rasulullah itu melihat sesuai dengan apa yang dilihat oleh para sahabatnya. Paham tahu? Ya. Next. Kemudian syarat wajibnya. Ya, supaya yang sudah pada hafal kan? Pertama adalah Islam berakal. Berakal enggak? Berakal. Enggak ada yang gila. Hanif lagi. Ya, balik itu apa? Sudah mandi basah. Tadi pagi mandi belum? Mandi basah kan? Ya, bagi laki-laki adalah yang sudah mengalami mimpi basah. Bukan mandi basah, mimpi basah. Bukan mandi basah. Kalau mandi basah kan pagi tadi mandi. Yang perempuan mengalami haid yang pertama, ya. Kemudian suci dari hadas besar dan kecil. Tahu kan? Hadas besar dan kecil, ya. Kemudian juga kalau sudah berhadas maka sebelum sholat harus berwudu dulu. Ada berapa rukun wudu? Ini penting. 5, 6, apa lagi? Berapa? 8. Berapa? 6, 8, 7. Ada yang 10? Kata Hanif 20. Kebanyakan. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, mengusap wajah. Itu satu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Ingat, sampai siku-siku berarti membasuhnya dari atas dulu baru ke siku, bukan siku-siku dulu ke jari-jari. Yang salah awal. Perintah Al-Qur'annya ilal marafiq, sampai siku. Jadi ketika membasuh di keran, tangan jari-jarinya baru ke marafiq. Kemudian wamsahu biru'usikum, maka usaplah apa? Kepala. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kaki sampai kedua mata kaki. Bukan dengkul ya, awal. Salah. Sampai biasanya ada yang dengkul juga ada ya. Sampai ke kedua mata kaki. Ada berapa? 4. Kok ada yang 6, ada yang 7, 8 jadi. Nah, para ulama menambahkan menjadi 6. Pertama adalah niat. Kalau enggak niat enggak sah. Kedua adalah membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, mengusap sebagian kepala. Ingat, sebagian kepala. Jadi cuman di sini saja, bukan semuanya. Kalau semuanya mandi namanya, ya. Mandi kalau semuanya, itu hanya sebagian kepala. Boleh
sini. Kalau seandainya rambutnya itu kayak siapa? Kayak si Mail, kayak Hanif itu kan? Ya, kayak udah pakai minyak jelantah bawahnya rambutnya. Boleh di samping sini. Yang penting mengenai sebagian kepala. Kalian tahu? Ya. Kemudian sampai ke mata kaki, ya kakinya sampai ke mata kaki. Kemudian yang terakhir tertib, itu wudu. Kemudian sadar sini boleh juga tamyiz namanya. Apa itu tamyiz? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu syarat-syarat untuk melaksanakan sholat. Next. Kemudian syarat sah sholatnya. Sudah masuk waktu sholat. Nah, ya. Perhatikan. Jangan sholat sebelum waktunya. Mentang-mentang terlalu rajin sholatnya jam 11 sudah sholat duhur. Terlalu rajin namanya. Kemudian cuci badan, pakaian, tempat sholat dari hadas dan najis. Harus suci. Ingat, suci kalau bersih belum tentu suci, tapi suci sudah pasti bersih. Kemudian menutup aurat, kemudian menghadap ke kiblat. Ya, jelas? Next. Nah, sebelum sholat dianjurkan untuk azan dan iqamah. Ya, azan di sini, ya, sebagaimana azan yang kita dengarkan. Azan itu apa? Artinya dari asal katanya udunun. Ini namanya udun, telinga. Ya. Jadi orang yang mendengar adzan berarti sudah sampai ke telinga. Jadi sangat naif sekali kalau sudah mendengar adzan di telinga kita tapi tidak melaksanakan sholat. Siapa kita itu? Sudah dipanggil oleh Allah dengan adzan, diterima dengan telinga dengan baik, tapi tidak mau sholat. Sungguh parah, terlalu. Iqamah. Apa itu iqamah? Siap-siap melaksanakan sholat. Nah, itu mendirikan sholat. Jadi sangat naif sekali bagi kita manusia yang hidup hanya mendengar 2 kali sholat, 2 kali adzan dalam kehidupan kita. Ketika kita dilahirkan, ketika kita diwafatkan, dikuburkan. Ya, cuman 2 kali sholat, 2 kali dengar adzan doang. Ketika setiap hari mendengarkan 5 kali adzan, tapi tidak mau melaksanakan sholat, ya siapa kita? Muslim apa kafir? Hanif lagi. Ya, masuk kepada materi keempat, tata cara sholat yang baik dan benar. Ya, bagaimana tata cara sholatnya? Sudah pada bisa semuanya? Hah? Alhamdulillah. Kalau sudah pada bisa nggak usah diterangkan. Ya, jam berapa sekarang? Jam 9. Istirahat atau gimana? Lanjut. Katanya sampai jam 10. Ya, lanjut. Ya. Tata cara sholat. Pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Anggap kiblat, ya. Kiblat sana. Ya. Ya. Berdiri tegak, ya. Tidak terlalu lebar kayak kiper. Ya. Kalau kiper kelebaran itu, kasihan yang lainnya, nggak dapat tempat. Ya, harus, dan juga tidak boleh terlalu mepet, kayak apa namanya, kayak pocong itu. Akhirnya nggak terlalu rapat, juga nggak terlalu renggang. Minimal, ya, minimal sekitar 5 cm. Ya, kita nggak usah diukur juga gitu kan. Ya harus disesuaikan, tidak terlalu lenggang, tidak terlalu rapat. Itu menghadap kiblat. Kemudian takbiratul ihram. Sebelum takbiratul kan niat kan? Ya, niat dalam hati. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati
adaan lillahi ta'ala. Allah. Nah, ada dua cara takbiratul ihram. Ya, ini menurut para sahabat. Jadi ingat ketika Rasulullah sholat, kan para sahabat kan melihat ya kan, ada dua yang sahih, yang dicantumkan dalam hadis-hadis para perawi hadis. Yang pertama adalah, lihat sini, ketika takbir Allah ada yang begini, ya kan, di bawah telinga. Kalian kalau diajarkan sama guru-guru ketika di rumah waktu kecil, ya kan, ada yang kayak gini, itu benar. Ya, di bawah telinga. Itu cara pertama. Cara yang kedua adalah ada di dada, sejajar dengan bahu. Ya. Pertama adalah begini, sejajar di bawah telinga, kemudian ada yang di bawah dada atau di ya, ada yang lain selain itu? Hah? Ada yang lain? Cara yang saya ingin tahu, pada ingin tahu. Cara yang pertama yang pernah diajarkan sama guru kita waktu kecil, yang cara pertama, kedua? Pertama. Ada yang kedua? Kedua juga. Nah, kebanyakan yang perempuan yang kedua, ya benar. Jadi kata para ulama terdahulu, ya harus rapat katanya kan. Ya sebenarnya itu cara yang kedua. Kalau laki-laki cara yang pertama. Itu benar. Sesuai dengan hadisnya. Ya. Sesuai dengan hadisnya seperti itu. Kemudian bersedekap. Bersedekapnya begini. Ada 5 cara bersedekap. Ya, perhatikan, 5 cara bersedekap. Yang manakah yang kalian pelajari waktu kecil, diajarkan sama guru-guru waktu kecil, ya. Ya. Pertama adalah, lihat sini. Cara yang pertama, takbirnya Allahu Akbar. Bingung kan? Ada nggak kayak gini? Pernah lihat kayak gini? Allahu Akbar. Kalau pernah lihat, itu benar, sah. Ini cara sholat yang pertama dilakukan para nabi terdahulu. Sholatnya begitu, Allahu Akbar. Sampai Rasulullah pun melaksanakan sholat sebelum diperintahkan sholat 5 waktu, sholatnya begini. Ya, Allahu Akbar. Itu benar. Jadi kalau ada teman yang sholatnya kayak gini, jangan diketawain. Atau diajak ngobrol, hei ngapain? Enggak boleh. Ya Hanif lagi aja kayak gini. Hanif, kalau ada temannya kayak gini, ngopi yuk. Padahal dia lagi sholat. Awas. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua gimana? Ketika yang kedua Allahu Akbar ada di dada. Nah, di dada, ya. Ada yang kayak gitu? Coba angkat tangan. Yang di dada. Yang pernah diajarkan, karena guru yang pertama itu, ya. Guru yang paling pertama itu ya harus kita taati, gitu kan? Ya. Nggak ada yang di atas dada. Nggak ada. Itu benar juga, ya. Tapi katanya kayak para dewa gitu. Kayak dewa Zeus kan kayak gini. Ya, Zeus ya. Kayak gini. Beda, ya. Tetap kayak gini. Kalau dewa kan biasanya gini. Ya, ada di dada. Itu benar. Ada hadisnya. Kemudian cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah gimana? Allahu Akbar ada di antara dada dengan perut. Ya. Karena apa? Di dalam antara dada dengan perut ada rongga di situ, ya kan? Nah, rongga. Rongga ini kata Rasulullah adalah pintu masuknya jin, keluar masuknya jin itu ada di rongga dada. Makanya sholatnya ditutupkan. Ini yang paling mendekati dan banyak para perawi mensahihkan. Ya, di antara
dada dengan perut. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ada di perut. Nah, Hanif mana? Di perut. Di pusar, ya, di pusar, di perut. Ya. Menutupi pusarnya. Itu di perut. Kemudian yang kelima ada di bawah pusar. Nah. Ya, itu boleh. Jadi kalau ada orang yang Allahu Akbar, ya, di bawah sedikit di bawah perutnya, pusarnya, itu boleh. Yang tidak boleh paling bawah. Hanif lagi aja. Yang tidak boleh di bawah, ya, kayak apa? Kayak mau foto ya. Ya kan? Laki-laki biasanya foto kan gini kan. Formalnya kayak gitu ya kan. Siapa yang kayak gitu? Hanif lagi ya. Ya. Banyak pahalanya lihatnya. Puasa itu paling banyak pahalanya Hanif. Ya. Ya. Alhamdulillah. Paham? Jadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah tegak, ya. Kedua adalah di dada. Yang ketiga di antara dada dengan perut. Kemudian yang keempat di pusar. Yang kelima di bawah pusar dan jangan paling bawah. Itu tidak ada hadis. Kalau hanya menyebutkan berarti hadis palsu. Astagfirullah. Dah, dengar sini. Kemudian apa hikmahnya ketika takbir? Ya, Allahu Akbar. Ya. Kenapa kita harus bersedekap dari kanan dulu apa kiri dulu? Ayo. Kiri dulu. Hah? Yang di atas kiri apa kanan? Kalau kiri orang mati. Ya, biasanya orang mati kan di kiri. Ya, kanan dulu. Lihat sini. Allahu Akbar, ya kan, kiri dulu, kemudian ditutup dengan kanan. Ini ada caranya, ada dua, ya, peletakannya. Pertama adalah terserah kalian mau di dada atau di rongga atau di perut atau di bawah perut. Yang penting ada dua cara. Pertama adalah Allahu Akbar. Antara pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan itu bersatu, nyambung. Ya. Tapi jangan diukur juga. Oh, diukur gitu, Allah, pas enggak? Jangan diukur. Nanti malaikatnya bingung gitu. Mengukur apa gitu, Allah. Aduh. Awas, jangan diukur juga. Dipaskan ya. Pertama ya, Allahu Akbar, pas antara pergelangan tangan kanan dan kiri. Paham? Itu. Kemudian yang kedua adalah lebih sedikit. Allahu Akbar, dilebihkan sedikit, boleh? Ya. Boleh dilebihkan sedikit. Oh, jangan kayak gitu. Ya, yang tidak boleh kayak gitu kayak kamu tadi. Ini kayak orang yang kedinginan di puncak di Bogor. Ya, kalian ketika tamasya ke Bogor, ke puncak, dingin, Allahu Akbar. Wah, kedinginan. Itu salah. Ya, apalagi kayak gitu juga itu salah. Jadi ada dua. Yang pertama adalah dipaskan. Yang kedua adalah begini. Nah, kalau Hanif biar gak ngantuk Hanif ya.
Biar temannya nggak ngantuk. Ya, sudah? Dong. Apa hikmahnya? Kita ya kiri dulu, kemudian ditutup dengan kanan. Hikmahnya adalah ketika kita sholat, menutup kejelekan kita dari kemaksiatan, ditutup dengan kebaikan. Itu makna dari bersedekah. Jadi, kalau kita banyak dosanya, maka segeralah sholat, maka akan ditutup semua kejelekan kita. Itu makna dari takbir. Paham dong? Paham dong? Palestina, Argentina, Barcelona, kalah. Kenapa ada doa pembukaan? Sebagaimana sholat tadi, menurut bahasa adalah doa. Jadi sholat itu semuanya isinya doa, diawali dengan berdoa. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, diawali dengan doa. Ya, doa kita gimana? Ada yang beda? Allahumma bait nih. Ada nggak? Nggak ada? Hah? Bait nih, ya. Lebih pendek ya dibandingkan Allahu Akbar kabira. Ada yang lebih pendek lagi? Ya. Hah? Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar. Ya. Aneh lagi. Ya, kebanyakannya Allahu Akbar kabira ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillah wa subhanallah inni sama Hanifah Hanif lagi aja. Hanifah muslimah wa ma ana minal nasolati manusuki. Salah, bukan manusuki. Inna solati wa nusuki, bukan wa nusuki, nggak ada tasydidnya. Oh, bulan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya. Oh, ada yang salah. Ulangi. Ya Allah, ulangi. Dari inni wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini wajahku, mana wajahmu? Ini wajahku. Ini wajahku, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepadamu. Wajhiya lilladzi fataras sama, yang telah engkau itu kan fataras samawati wal ardh, menguasai langit dan bumi. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki. Apa artinya wa nusuki? Hah? Apa? Ada yang tahu? Merah. Wa nusuki, sesungguhnya ibadah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mahyaya, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, tiada sekutu bagimu, dan lain sebagainya. Itu doa iftitah. Insyaallah pada hafal semua. Next, lanjut. Kemudian baca surat Al-Fatihah. Diawali dengan ta'awudz boleh, kemudian basmalah juga boleh. Ada juga yang tidak baca basmalah, ada, ya. Itu mazhab Imam Maliki, atau digunakan oleh Muhammadiyah biasanya tidak menggunakan basmalah, atau basmalahnya disyirkan. Syir itu adalah dipelankan.
Ya, hanya dalam hati. Apakah boleh baca Al-Fatihah satu napas? Boleh. Alhamdulillah. Jangan kayak sholat tarawih yang viral itu, yang 7 menit selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Nah, itu yang salah itu. Alhamdulillah sama dolin doang yang kedengeran, yang lainnya enggak. Itu yang salah. Jadi Al-Fatihah boleh 1 kali napas, tapi harus sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Kemudian membaca salah satu surat atau ayat dalam Al-Quran. Ya. Surat apa? Boleh surat yang ikhlas, yang pendek boleh, yang pendek. Atau yang panjang, Al-Baqarah. Alhamdulillah, alif lam dalikal kitab. Pada gantung. Apalagi Hanif, sholat subuh. Ya, jadi bacaan surat-surat pendek itu yang diutamakan, yang disenangi oleh imamnya. Kemudian harus melihat juga makmumnya yang di belakang. Ya, next. Ini salah kayaknya. Ya. Loncat itu setelah yang ke-6. Enggak ada. 6, 7. Ya, 7 ruku. Jadi setelah baca Fatihah, jadi bacaan ayat surat-surat pendek itu harus melihat kondisi makmumnya. Kalau makmumnya kayak Hanif semua, ya. Mau panjang apa pendek nih? Hah? Yang panjang, Al-Baqarah. Ya kalau masih muda kayak kalian panjang bolehlah. Tapi kalau sudah tua, ada yang sudah bongkok-bongkok itu baca surat yang pendek, sesuaikan dengan makmumnya. Kemudian ruku. Ruku di sini, ya. Ruku. Ketika ruku, Allahu Akbar itu cara ruku yang baik dan benar gimana? Jadi ruku itu harus sejajar. Ada yang mau mencontohkan? Hanif lagi. Hah? Ada yang berani? Hanif. Berani kan? Hah? Ayo yang berani? Wah, nggak ada yang mau jadi pemimpin dong kalau nggak ada yang berani maju. Ayo, Hanif, berani nggak? Hah? Ya, nah, kalau nggak berani ya sudah. Jadi Allahu Akbar ketika ruku itu, ya sejajar. Ya, punggung itu harus lurus, tidak boleh nenggak. Ya, apalagi nunduk. Ya, nggak boleh nenggak, apalagi nunduk. Jadi harus lurus. Nah, kayak gini, itu kan lurus, ya. 90 derajat. Ya ketika sujud. Jadi lurus. Termasuk kepalanya juga, jangan terlalu nenggak ya. Itu ruku yang benar. Jelas ya? Itu. Kemudian next. I'tidal. Apa itu i'tidal? Bangun dari ruku. Ketika ruku, sami Allahu liman hamidah. Ingat. Sami Allahu liman hamidah. Itu tangannya gimana? Jangan begini. Nah, ada yang kayak gini. Hanif lagi aja. Tangannya nggak boleh bergerak lebih dari. Ini banyak kayak gini. Yang benar kemana? Sami Allahu liman hamidah. Boleh begini. Ya. Harus berhenti, nggak boleh digoyangkan. Atau ada dua, benar. Ada dua cara, boleh begini atau berdua sampai Allahu liman hamidah. Kamu gitu, ya, boleh, sah ya. Kalau ada temennya nggak tahu, ya, kok kamu gitu, kok kayak saya gini, kamu gitu, itu dua-duanya benar, ya. Sami Allahu liman hamidah pertama begini boleh, sah. Kemudian Sami Allahu liman hamidah boleh begini.
Tapi ada syaratnya. Kalau sudah begini, tidak boleh takbir lagi. Nanti kalau sami Allahu liman, ya, mau sujud malah takbir lagi. Itu nggak boleh. Jadi jangan sampai lupa. Ya. Setelah itidal, setelah rukuk, itidal boleh begini, syaratnya tidak boleh takbir lagi. Nah, kalau sudah terbiasa insya Allah nggak takbir. Ya. Kalau sudah terbiasa insya Allah tidak takbir. Tapi kalau mau mencoba-coba, ya, sami Allah liman hamidah, pasti ada lupanya takbir lagi. Itu salah. Ya. Kalau mau coba pasti takbir lagi. Itu nggak boleh. Jadi langsung sujud, ya. Itu sah. Jangan malu sama teman-temannya. Temannya kayak gini, kamu gini, boleh. Ya, perbedaan adalah siapa tahu sahabatnya lihatnya dari sana. Kalau yang dari sini begini. Ya, kalau dari sana sahabatnya gitu. Itu sah. Ya. Kemudian setelah itu apa? Sujud. Nah, sujud. Jadi ini adalah hikmahnya sujud. Sujud itu penghambaan yang paling sempurna di muka bumi ini. Agama-agama yang lain tidak ada agama yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhannya kecuali Islam. Ya. Jadi manusia, ya, kita sebagai umat Islam, ya, merendahkan kepalanya ke tempat sujud itu bentuk penghambaan totalitas, bahwa manusia tidak boleh sombong, hanya Allah yang sombong. Kita sujud kepada Allah, maka kepala adalah ditundukkan ke tempat sujud. Ya, apakah kita menjadi terhina? Tidak. Orang yang sujud tidak akan menjadi terhina. Contohnya apa? Tahu genteng? Ya, genteng terbuat dari apa? Tanah liat, ya kan? Proses pembuatannya gimana? Enggak, diinjak-injak dulu, ya kan? Diinjak-injak dulu, kasih air, ya kan? Supaya padat, ya. Artinya dihinakan dulu, ya. Sudah asalnya tanah di bawah, kemudian dihinakan lagi, diinjak-injak. Kemudian dicetak, habis dicetak apa? Dibakar, ya, tambah disiksa lagi, dihina lagi. Tapi setelah jadi apa gimana? Dia ditempatkan di tempat yang paling tinggi derajatnya. Masya Allah. Ya. Nah, sholat juga seperti itu. Kita sholat juga seperti itu. Kita direndahkan dulu kepala kita, kemudian Allah akan meninggikan derajat kita. Ya, itu salah satu hikmah dari sujud. Antum? Lanjut? Enggak bosan. Kemudian duduk iftiras. Nah, tadi sujud. Pada lupa. Ketika sujud itu kakinya gimana? Kakinya harus dirapatkan. Nah, bagi yang renggang, awas, siapa yang renggang? Hanim lagi. Ya, yang renggang, kakinya yang renggang itu tidak boleh. Kata Rasulullah, sholatnya tidak diterima sebanyak 60 tahun. Oh, Masya Allah. Jadi harus dirapatkan, ya, dirapatkan antara kaki satu dengan kaki yang lainnya. Ya, harus dirapatkan. Itu. Kemudian, next, setelah sujud adalah duduk iftiras. Jadi cepat ini, ya. Nah, kaki-kakinya juga, jari-jarinya diusahakan menghadap ke kiblat semua. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ditekuk. Ya, ditekuk, ya. Itu semuanya menghadap ke kiblat semua. Tujuannya apa? Ya, semuanya anggota tubuh kita semuanya menghadap ke kiblat. Lanjut. Kemudian sujud kedua, seraya membaca takbir Allahu Akbar, berdiri rakaat yang kedua diiringi bacaan takbir Allahu Akbar. Sebelum berdiri disunahkan duduk sebentar seperti duduk di antara dua sujud. Ya. Ketika kita mau berdiri ke rakaat kedua,
ketika kita berdiri ke rakaat kedua, jangan langsung berdiri dari sujud, tidak langsung berdiri. Ya, dari sujud tidak, harus duduk dulu sebentar. Duduk sebentar, kemudian berdiri. Siapa yang langsung berdiri? Hanif lagi. Ya, jadi ini dah nggak boleh langsung berdiri, harus duduk dulu. Kemudian rakaat kedua, cara dan sikap rakaat kedua itu sama dengan rakaat pertama, hanya ada beberapa perbedaan, yaitu duduk tasyahud awal pada rakaat kedua. Jadi bacaan tasyahud awal. Bagaimana bacaannya? At-tahiyyatul salawatut thayyibah assalam ayyuhan matullahi wa barakat assalam wa ala ashadu an la ilaha wa ashadu an Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina wa barik ala Muhammad wa ala kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin hamidun. Sampai situ ya. Ada yang tambahkan, kalau bisa tambahkan lagi, tapi kalau sudah nggak bisa, hamidun majid sudah cukup, baru salam. Kemudian next, lanjut. Kemudian baca tasawuf awal tadi dengan baca salawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tadi kan yang kita baca. Kemudian next. Kemudian tasawuf akhir pada rakaat ketiga untuk sholat maghrib ya. Kemudian ditutup dengan salam. Salam yang pertama adalah wajib. Salam yang kedua sunnah. Ketika kita sholat kemudian salam pertama assalamualaikum, itu sudah gugur. Ketika mau kentut nggak usah salam, udah kan sudah gugur. Salam pertamanya assalamualaikum, kemudian tiba-tiba Hanif kentut. Itu sudah sah Hanif ya. Nggak usah salam kedua lagi kalau sudah kalau udah nggak tahan ya. Ada pertanyaan tentang sholat? Gimana? Udah jelas semuanya. Wah, hebat. Paham semua. Alhamdulillah. Kira-kira mau lanjut apa enggak? Lanjut. Pak D-nya yang capek. Pak D-nya capek udah. Ada setengah jam lagi ya. Satu materi lagi ya. Tadi cuman kan 5 materi kan. Ini baru 3. Tadi apa itu sholat, kemudian kenapa kita harus sholat, ketiga bagaimana kita sholat, yang keempat tata cara sholat, kemudian next tata sholat itu tata sholat yang sendiri, kemudian sholat berjamaah. Nah, ini penting nah, apalagi bagi laki-laki sebagai imam laki-laki itu sebagai imam wajib tahu ya. Kalau tidak tahu bagaimana caranya ya, kita sholat berjamaah. Next. Nah, bonus pahala berjamaah itu lebih besar dibandingkan sholat sendiri sebanyak 27 kali 27 kali lipat ya, 27 kali lipat, 20 derajat, bukan derajat. Kemudian sholat fardu berjamaah sebaiknya dilaksanakan di masjid atau mushola. Yang laki-laki. Rajulun ya, mu'allakun fil masjid.
ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat adalah salah satunya 7 dari 7 ini, 7 golongan, yaitu pemuda dan pemudi yang kolbunya, hatinya mu'allakun fil masajid. Ya, apa mu'allak? Melekat di dalam hati. Ingin benar sekali ya, ada di masjid. Setiap azan langsung ke masjid. Setiap azan langsung ke masjid. Dan aktif di masjid, di risma dan sebagainya. Itu salah satu dari 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah di hari kiamat nanti. Mau nggak? Ya kalian ini. Ya. Jadi rajulun, orang pemuda pemudi yang hatinya mu'allakun fil masajid. Ya, kamu harus sering-sering datang ke masjid dan musala. Ya, siapa yang tadi malam tarawihnya di masjid? Cuma 2 orang, 3 orang. Hah? Di musala. Ya, masjid dan musala. Ya. Yang enggak salat tarawih tadi malam. Jujur. Ayo. Jujur. Bulan puasa loh. Ya, puasa itu tidak boleh bohong. Ada 60% yang enggak musala. Yang enggak ke masjid dan musala. Ya, next. Sebelum takbir, imam supaya mengatur shaf barisan. Ayo. Sekarang praktek. Ya. Kalau tadi sendiri, sekarang kan banyakan yang pada minta bantuan 3-4 orang. Ya, siapa? Aneh berdiri, kemudian tunjuk 3 orang lagi temannya. Ayo Nep. Ya. Ayo, 1, 2. Ayo. Kita praktek berjamaah. Ya. Ayo cepat. 1, 2, 1 lagi. Hah? Siapa? Ini Sabda. Sabda. Wah. Namanya sama kayak pemain favorit Pade sudah meninggal, Sabda Perkasa Belawa. Ya. Ngadep sono dong. Anggap saja sana kiblatnya gitu. Hanif menjadi imamnya, coba. Mudah-mudahan jadi pemimpin nantinya. Amin ya Rabbal. Ya, Nef, ketika menjadi imam, bagaimana cara mengatur shaf? Mengatur barisan makmumnya. Seorang pemimpin harus tegas dong. Atur. Ya enggak gitu. Atur ya enggak gitu ya. Bagaimana? Ya. Nah, itu bisa. Sawu vakum masyaallah. Jadi, ya. Menghadapnya ke makmum, jangan ke sawu vakum. Luruskan shafnya dan rapatkan barisan. Ya. Itu panjangnya gimana? Sawu vakum fa inna taswiyatis sufuf min tamamin iqamatis shalah. Ya. Nah, ketika sudah rapi. Nah, ini kan jamaahnya, makmumnya 2 orang. Benar tidak cara berjamaah seperti ini? Hah? Salah. Hah? Ketika imam berjamaah, makmum yang pertama adalah di sini. Ya. Kemudian ketika ada datang lagi, boleh di sini, ya. Boleh di sini, atau makmum yang di belakang yang kedua boleh menepuk makmum yang pertama. Ya. Oke, itu. Nah. Masa nepuknya kayak mau orang berantem gitu. Wah, ngajak berantem namanya. Ya. Itu salah. Ini kesalahan. Jangan nepuk. Ya. Jangan nepuk seperti itu. Ketika imam takbir, ya, kita Allahu Akbar takbir. Ya. Itu niat makmum, niat sendiri ya. Ini siapa nama Hanif? Ini niatnya niat sendiri. Kemudian datang namanya siapa? Hah? Rafiq. Ya.
dia bermakmum kepada Hanif. Bagaimana caranya? Hah? Iya, imamnya berubah niat setelah dapat isyarat dari Jangan mengubah niat sebelum ada isyarat, enggak salah. Ya. Bagaimana caranya? Apakah langsung menepuk? Tetap takbir. Apakah langsung menepuk atau gimana? Ya. Kamu bermakmum kepada Hanif. Seperti itu terus? Berarti nepuk dulu baru takbir. Benar tidak? Salah. Nah, salah. Kalau nepuk dulu baru takbir itu ngajak berantem namanya. Lagi sholat Hanif lagi sholat diganggu sama Rafiq. Ya, mau berantem loh. Iya, itu salah. Jadi dikategorikan mengganggu orang yang sedang sholat. Orang kita takbir dulu. Takbirnya niat berjamaah tetap. Usolli pada subuh ya, makmumah lillahi ta'ala. Baru setelah takbir Allahu Akbar baru menepuk imamnya. Pelan aja. Ya, pelan aja. Paham ya? Jangan lagi ada kesalahan. Awas. Kalau nepuk dulu salah. Yang benar adalah kita takbir dulu, baru kita memberikan isyarat berjamaah. Paham Tom? Nah, kemudian datang makmum yang kedua. Bagaimana cara bermakmum yang kedua? Kan sudah ada makmum yang pertama. Bagaimana makmum yang kedua? Ayo, 1, 2. Ayo. Nah, benar? Benar kan? Benar ya. Jadi takbir dulu baru menepuk makmum yang pertama. Nah, makmum yang pertama setelah dapat isyarat bagaimana? Mundur. Mundurnya jangan kayak ini, pelan-pelan. Jadi mengikuti cara-cara yang benar. Jadi 3 kali bergerakan batal kan? Ya, harus pelan-pelan. 1, berhenti dulu, baru mundur. Kedua, itu jangan langsung begini. Jadi harus ada caranya. Mundur dulu, kemudian berhenti, mundur lagi. Paham tahu? Ya, seperti itu. Ya, coba, oke. Ya, kemudian nepuk syarat, makmum, mundur. Nah, itu yang benar. Sudah? Next. Nah, terus. Nah, kemudian kalau yang perempuan, ada yang berjamaah di belakang ini. Ya. Hanif lagi aja, Hanif kan imam. Ya. Kemudian kalau yang perempuan di belakangnya. Ya, di belakangnya yang jamaah laki-laki. Kemudian jika makmum hanya seorang, maka posisi shofnya berada di sebelah kanan, kayak tadi ya. Kemudian next imam perempuan hanya boleh mengimami sesama perempuan saja ya. Jangan yang perempuan ya, anak-anakku yang perempuan jangan boleh mengimami yang laki-laki. Awas, nggak boleh ya. Wah, bisa bubar itu. Ya. Yang perempuan itu hanya boleh mengimami yang perempuan saja atau yang anak kecil. Ya. Anak kecil yang belum balik. Kemudian apabila imam sudah bertakbir, maka makmum segera bertakbir. Lanjut. Hendaklah mampu ulangi tadi, memperhatikan dengan tenang bacaan imam. Jadi ketika
imam baca Al-Fatihah, maka makmum harus mendengarkan bacaan Fatihahnya. Ketika imam baca surat, kemudian imamnya salah, bagaimana cara makmum menegurnya? Bacaan loh. Bacaan. Bukan gerakan. Membenarkan bacaannya. Jadi ketika imam sudah capek enggak? Kalau capek duduk dulu. Ya. Oke. Perhatikan. Ketika imam baca waladhdallin amin, kemudian baca yang paling pendek. Apa surat yang paling pendek? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Siapa itu? Hanif. Ya. Jadi diulang lagi. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Inna a'taina lagi. Kata makmum, inna a'tainakal kautsar. Inna sani'aka. Tapi Hanif salah lagi. Kata yang satunya siapa yang tadi yang sini? Hah? Sabda, kata sabda innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nambah parah. Udah dibetulkan tapi nggak mau betul-betul juga. Kata sabda innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi harus dibetulkan sama makmumnya. Kalau imamnya tetap kayak tadi nggak bisa, apa yang dilakukan? Ada 4 cara. 4 cara imam apabila lupa dalam bacaan surat. Pertama adalah melanjutkan betulan dari makmum. Kayak tadi kan inna a'tainakal kautsar fasilil lirabbikal hanar, inna a'taina, kata makmum inna sani'aka. Kemudian imam mengikuti inna sani'aka huwal abtar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengulangi bacaan inna a'taina lagi, ya. Mudah-mudahan yang kedua benar. Yang ketiga adalah mengubah surat yang lain. Apa surat yang lain? Kuliah ayyuhal kafirun, pas terus la abudu wa ta'budu wa la antum abiduna ma'bud wa la ana wa la antum abidun. Baik lagi gitu kan, ke atas ya sampai selesai. Nggak benar-benar nantinya, ya, merubah surat. Yang keempat, apa yang keempat? Langsung takbir. Ya, ketika imam sudah nggak bisa lagi memperbaiki bacaannya, langsung takbir aja. Jadi 4. Tadi apa? Melanjutkan bacaan makmum, kemudian mengulang kembali surat tersebut. Ketiga adalah merubah surat lagi. Keempat adalah langsung takbir. Kemudian bila makmumnya heterogen, bermacam-macam, imam hendaknya memilih bacaan surat yang sedang disesuaikan dengan kondisi jamaah. Kayak tadi, ya. Kalau makmumnya kayak kalian muda-muda, maka boleh sedikit panjang. Tapi kalau sudah tua, boleh baca bacaan yang pendek. Next. Jika makmum masbuk, terlambat, maka ia harus bertakbir lagi mengikuti gerakan imam yang terakhir dalam posisi apapun. Jadi kalau makmum masbuk, apa itu masbuk? Terlambat. Ya. Jadi ketika makmum terlambat, kemudian harus mengikuti gerakan imam. Ketika imamnya sedang sujud, ya kita langsung takbir Allahu Akbar, kemudian sujud. Ikutin gerakan imam. Ya, tergantung imamnya di posisi mana, kita ikutin. Ya, lanjut. Jika makmum masih mendapat ruku bersama imam, maka ia sudah terhitung mendapatkan rakaat. Jadi
rakaat itu dihitung ketika imam sedang ruku, ya. Tapi ingat, awas, ketika kita mau ruku, imam sudah ruku, kita mau ruku, itu berbarengan kita ruku, berbarengan imam sami Allahu liman hamidah, itu tidak terhitung. Kenapa? Karena kita belum tumak nina, ya, belum tumak nina. Kalau sudah tumak nina, ya, ruku, imam juga sedang ruku, ya, itu masuk dihitung satu rakaat. Tapi kalau kita ruku imamnya berdiri, itu tidak terhitung rakaat. Next, lanjut. Jika imam lupa dalam gerakan sholat, nah, makmum laki-laki mengingatkan dengan ucapkan subhanallah. Kalau perempuan menepuk tangan, ya, yang perempuan gimana cara menepuk tangannya? Gini, wah. Berarti imamnya salah gitu. Jangan gitu, ya, mbak-mbak. Ketika mengingatkan imam yang salah, jangan tepuknya kayak tadi. Itu menunjukkan orang yang imamnya salah. Yang benar gimana? Ya, tepuk ini. Ya, seperti itu. Jadi kalau laki jangan ngikutin perempuan. Baca subhanallah. Ya. Bagaimana ketika ini kasus, dengarkan. Ketika imam seharusnya duduk tasahud awal di rakaat kedua nih. Ketika imam tasahud awal, kemudian imamnya berdiri. Kan makmum baca subhanallah, ya kan? Imam nih rakaat kedua kan seharusnya duduk tasahud awal. Tapi imamnya berdiri. Apa yang dilakukan oleh makmum? Baca subhanallah. Terus apa yang dilakukan imam? Kalau berdirinya tidak sempurna, masih sebegini, maka imam boleh tasahud awal. Ya, langsung tasahud awal. Tapi kalau imamnya sudah berdiri sempurna, maka imamnya tidak boleh duduk lagi. Langsung melanjutkan apa? Rakaat ketiga, dan makmum wajib ikut. Jangan subhanallah lagi. Nanti saling saut-sautan subhanallah. Masjid itu subhanallah semua. Jadi makmum harus ikuti imam. Ya, nggak boleh kalau imamnya sudah sempurna harus ikuti imam. Terus gimana? Harus diganti dengan sujud sahwi. Paham? Kemudian, bagi yang larangan, bagi yang lewat di depan orang yang sholat. Ketika kita sholat, kemudian ada Hanif lagi, ya, lewat. Itu caranya gimana? Kalau lewat harus jauh dari dari hadapan. Minimal 3 asta. 3 asta itu gimana? Sekitar 60 cm, segini. Berarti 3 asta itu sekitar 1 meter kurang lah, ya. Atau segapai tangan kita. Kalau sudah digapai tangan kita, berarti tidak boleh lewat. Makanya ketika ada yang sholat, kemudian ada yang melewat, kan kita boleh menghadang, kan? Boleh menghadang nggak? Boleh. Gini. Artinya tidak boleh lewat. Ya. Atau kasih tanda. Kasih tandanya apa? Boleh tas, boleh penghalang hijab. Ya. Maaf, pada yang tasnya bentar. Nah, ini namanya sutratul sholat, penghalang dari sholat. Kita sholat, Allahu Akbar. Kalau orang mau lewat terserah, karena kita sudah menghijabkan tempat sholat kita. Ya, kalau tidak ada hijab, tidak ada penghalang, ya orang mau lewat mau apa ya terserah, bebas. Ya. Tapi kalau sudah ada penghalang, orang pasti akan melihat ada yang sholat, ya. Atau lewatnya lewat yang tidak bisa digapai oleh kita. Kemudian selesai sholat, imam hendaknya menghadap ke arah makmum atau ke arah kanan imam. Ada pertanyaan?
Kok nggak ada yang tanya? Cukup? Alhamdulillah. Alhamdulillah.